Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu sebenarnya negara yang super duper kompleks banget. Kalau kita itu ngomongin soal ekonominya. Maksudnya, kita punya 13.677 pulau, lalu juga penduduk dengan ratusan juta orang, serta kekayaan alam yang melimpah. Tapi di sini itu masih banyak banget tantangan yang sampai sekarang itu belum kelar-kelar. Menarik nggak tuh? Oh ya, sebelum mulai, saya izin untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kiranti dengan NIM 31125111022. Nah, pada video kali ini saya akan coba mereview atau mengulas kembali materi pada mata kuliah perekonomian Indonesia dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-6. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kita mau ngerti terkait perekonomian Indonesia secara menyeluruh, kita harus paham dulu 3 faktor besar yang ngaruhin banget ke kondisi ekonomi kita saat ini. Nah, di sini ada 3 faktor utama yang saya pelajari, yaitu yang pertama ada faktor geografi. Simpelnya tuh gini, Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukan sekedar klaim, tapi ini memang faktanya benar-benar kayak gitu. Jadi Indonesia itu terdiri dari sekitar 13.677 pulau besar dan kecilnya juga. Nah, dari jumlah yang sebanyak itu baru sekitar 6.044 pulau yang sudah punya nama resmi. Dan dari yang punya nama itu cuma sekitar 990 pulau yang dihuni oleh manusia. Bayangin aja nih, pulau-pulau yang tersisanya itu ternyata masih kosong, teman-teman. Wilayah Indonesia padahal terbentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta dengan garis pantainya itu sepanjang 61.146 km. Jadi kalau soal luas wilayah, itu total luas Indonesia sekitar 5.193.250 km persegi. Tapi yang menariknya di sini adalah ternyata 70%-nya itu berupa lautan, teman-teman. Artinya, sekitar 3.635.000 km persegi itu merupakan laut. Makanya Indonesia itu disebut sebagai negara bahari. Posisi geografisnya juga sangat strategis ya, karena Indonesia ada di persimpangan antara benua Asia dan juga benua Asia, sekaligus jadi jalur lalu lintas perdagangan dunia yang mungkin dari teman-teman itu ada yang tahu. Ini potensi yang luar biasa besar ya, kalau misalkan memang bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Tapi yang namanya potensi, dia juga ada sisi gelapnya juga, teman-teman. Apalagi karena di sini terdiri dari ribuan pulau yang tersebar, Indonesia itu menghadapi kesulitan yang cukup serius dalam hal komunikasi, lalu juga dalam hal transportasi antar pulaunya. Arus barang jadi tidak lancar, terus harga barang itu juga bisa saja berbeda jauh banget antara satu daerah dan juga daerah lainnya. Lalu juga kesempatan pendidikan dan lapangan kerja itu ada beberapa yang rasanya tuh tidak merata. Jadi simpelnya, ketimpangan antar daerah itu salah satu akarnya ya dari kondisi geografis ini. Lalu selain yang tadi faktor geografis, itu yang kedua ada yang namanya faktor demografi. Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan total penduduk lebih dari 360 juta orang. Tapi masalahnya, penyebaran penduduk ini tuh tidak merata sama sekali, teman-teman. 2/3 dari total penduduk Indonesia, seperti yang kita tahu, itu tinggalnya di Pulau Jawa. Padahal Jawa itu hanya sebagian kecil ya dari total daratan Indonesia gitu, masih banyak pulau-pulau yang lain. Nah, tingkat kepadatan penduduk di Jawa malah
ternyata hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kepadatan penduduk di negara terpadat seperti Belgia di Eropa. Mayoritas penduduk tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani kecil atau buruh tani dengan upah yang sangat rendah. Nah, kalau kita bicara terkait kualitas sumber daya manusia, kondisinya juga masih sangat mengkhawatirkan. Karena sekitar 80% gitu angkatan kerja itu hanya berpendidikan setingkat SD saja dengan kualitas pendidikan yang rendah seperti itu ya. Rasanya produktivitasnya pun bakal ikut rendah juga, dan kalau misalkan produktivitasnya rendah, itu pendapatannya akan ikut rendah, terus daya belinya lemah dan berputar lagi jadi lingkaran yang makin gelap kayak gitu, berputar terus kayak gitu. Nah, juga jadi simpelnya tuh ya memang bukan cuma soal banyak gitu atau sedikitnya penduduk, tapi soal kualitas manusianya itu kayak gimana. Penduduknya misalkan nih banyak nih, tapi tanpa adanya pendidikan dan juga keterampilan yang memadai untuk mereka. Dan mereka bisa jadi beban ekonomi kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan kualitasnya bagus, penduduk yang banyak itu malah justru jadi aset yang besar banget gitu untuk suatu negara. Nah, yang ketiga, itu juga ada faktor sosial, budaya, dan juga politik. Dari sisi sosial, itu bangsa Indonesia beneran majemuk banget. Terdiri dari ratusan suku bangsa dengan beragam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Ini yang dinamakan dengan heterogen. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan, dan kemampuan yang tidak sama ini, visi, persepsi, interpretasi, dan reaksi masyarakat terhadap isu-isu yang beredar itu biasanya sangat berbeda gitu. Misalkan isunya tuh sama, tapi reaksi mereka itu malah sangat berbeda. Dan ini seringkali menimbulkan konflik sosial yang kita kenal sebagai isu SARA. Lalu dari sisi budaya, Indonesia itu memiliki kekayaan budaya daerah yang luar biasa. Ini adalah warisan yang sangat berharga ya untuk kita, sekaligus juga tantangan tersendiri dalam membangun identitas nasional yang kuat. Dari sisi politik, seperti yang kita tahu, sebelum Belanda datang, itu banyak Indonesia itu hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun kita hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Teman-teman bisa cari sejarahnya. Ciri utama feodalisme itu adalah kultur individu. Raja itu selalu diagungkan dan rakyat itu tidak bisa mempertanyakan apapun. Dia tidak bisa mengelak gitu karena raja itu memang selalu diagungkan di sini. Sementara untuk kolonialisme itu meninggalkan warisan struktur ekonomi yang eksploitatif. Warisan-warisan ini meskipun memang sudah lama ya berlalu, tapi masih membekas dalam cara kita berbisnis, berpolitik, dan berbudaya sampai hari ini. Nah, dari ketiga faktor yang tadi saya ceritakan, itu muncullah 3 potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama, itu ada potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antar daerah ataupun pulau. Ini terutama akibat faktor geografi yang membuat individu itu sulit menyamakan pembangunan di semua penjuru. Bayangkan, daerah terpencil di Papua dengan Jakarta. Itu perbedaannya itu luar biasa jauh ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah perdesaan. Ini terutama akibat faktor demografi dan juga budaya. Ketika kualitas SDM rendah dan kesempatan itu tidak merata, kemiskinan malah jadi semakin susah untuk diatasi. Yang ketiga itu ada potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku dan golongan elit politik. Ini terutamanya itu akibat faktor sosial politik yang sudah saya ceritakan tadi ya teman-teman. Ketiganya ini tuh bukan
untuk bikin kita jadi pesimis, tapi supaya kita sadar bahwa membangun ekonomi Indonesia itu butuh strategi yang holistik, teman-teman, dan tidak bisa asal tempat kebijakan dari negara lain. Maaf, asal tempel maksudnya. Asal tempel kebijakan dari negara lain. Nah, selain 3 potensi kerawanan tadi, itu ada beberapa karakteristik yang sangat khas dari perekonomian Indonesia yang perlu saya highlight. Yang pertama, itu perekonomian Indonesia itu punya ciri khas yang berbeda dari negara lain, di mana peran pemerintah dalam mengendalikan kehidupan masyarakat itu sangat besar. Terutama sejak rezim Orde Baru berkuasa. Di masa awal kemerdekaan, Indonesia juga sangat menentang sistem kapitalis dan liberalisasi. Mereka lebih condong ke ideologi sosialis. Yang menarik lagi, perekonomian Indonesia itu mewarisi sifat yang disebut dualistik. Artinya, ada 2 dunia yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, itu ada sektor modern seperti perkebunan besar, pertambangan, dan industri besar. Tapi di sisi lain, itu ada sektor tradisional seperti pertanian rakyat, kerajinan tangan, dan perdagangan kecil. 2 dunia ini itu ada dalam satu negara, dan ketimpangan antara keduanya ini yang jadi salah satu PR besar bagi Indonesia. Aspek pendapatan dan kekayaan Indonesia itu juga masih relatif rendah banget ya teman-teman dibandingkan dengan negara lain. Padahal kekayaan alamnya seperti yang kita tahu itu sangat melimpah. Ini yang sering disebut sebagai paradoks sumber daya. Di pertemuan satu ini juga itu dibahas tentang strategi pertumbuhan. Intinya, strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal. Simpelnya tuh investasi. Dan bagaimana menanamkannya itu secara seimbang, menyebar, terarah, dan juga memusat. Sehingga bisa menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi yang nyata dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ada satu konsep yang cukup terkenal di sini, itu namanya trickle down effect atau efek menetes ke bawah. Kalau ekonomi keseluruhan tumbuh, itu manfaatnya akan menetes ke bawah dan dinikmati juga oleh golongan yang lemah. Nah, itu namanya trickle down effect. Kedengarannya sih bagus ya kan? Tapi disinilah kritik yang paling keras itu datang. Dalam kenyataannya, yang sering terjadi justru malah sebaliknya teman-teman, yaitu ketimpangannya itu malah semakin tajam. Di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin akan tetap di tempatnya. Makanya strategi pertumbuhan saja itu tidak cukup, harus ada redistribusi yang aktif. Nah, di materi pertemuan satu ini juga ada data terkini dari BPS alias Badan Pusat Statistik. Jadi, ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2025 tumbuh sebesar 5,04% secara years on years. Artinya, kalau misalkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi kita itu tumbuh 5,04%. BDP atau dasar harga konstan mencapai 3.444,8 triliun. Sementara atas dasar harga berlaku mencapai 6.060 triliun. Ini angka yang cukup solid di tengah berbagai ketidakpastian global. Dari sisi produksi alias dari mana pertumbuhannya berasal, sektor yang paling besar kontribusinya itu adalah industri pengelolaan dengan distribusi 19,15%, kemudian pertanian sebesar 14,35% dan perdagangan 13,19%. Yang menarik adalah sektor pertambangan justru menunjukkan pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar minus 1098%. Padahal kalau misalkan kita itu banyak yang mikirnya pertambangan itu malah makin banyak kan, tapi malah dia menunjukkan pertumbuhan yang negatif ternyata teman-teman. Ini memberikan pertanda kepada kita bahwa memang
perlu terus untuk mendiversifikasi ekonomi. Kita tidak bisa terlalu bergantung pada satu sektor saja. Lalu dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga itu mendominasi dengan distribusi 53,14% dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,54%. Simpelnya, belanja masyarakat sehari-hari itu yang paling besar menggerakkan ekonomi kita ternyata. Ekspor juga tumbuh positif dan bahkan jadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi di antara semua komponen pengeluaran. Didorong lagi oleh kenaikan nilai dan volume ekspor barang non-migas serta ekspor jasa. Secara spasial, itu semua wilayah Indonesia itu tumbuh positif di triwulan 3 2025 dengan pertumbuhan tertinggi ada di wilayah Sulawesi sebesar 5,84%. Sementara Pulau Jawa itu masih mendominasi distribusi PDB dengan porsi 56,68% dari total nasional. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Di sini saya telah mempelajari terkait pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ini materi yang penting banget juga karena kalau kita mau ngerti kenapa kebijakan ekonomi Indonesia itu bisa seperti sekarang, itu kita perlu tahu dulu teori-teori yang mendasarinya. Ibaratnya nih, kalau misalkan mau masak, nah kita harus tahu dulu resepnya apa ya kan? Nah, begitu juga kayak gini. Pertama-tama, saya mau meluruskan dua istilah yang sering tertukar. Banyak orang mengira pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu sama ya, padahal itu beda jauh teman-teman. Pertumbuhan ekonomi itu simpelnya adalah kenaikan output atau pendapatan nasional dalam periode waktu tertentu. Biasanya itu dia diukur lewat peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Jadi kalau misalkan PDB-nya naik dari tahun ke tahun, itu artinya ada pertumbuhan ekonomi. Jadi ini tuh ukurannya itu lebih ke angka dan kuantitatif. Sementara untuk pembangunan ekonomi itu jauh lebih luas ternyata teman-teman. Ia adalah proses komprehensif yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita dan transportasi struktur ekonomi secara menyeluruh. Dengan fokusnya itu pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi itu melampaui angka statistik dengan menekankan pemerataan kesejahteraan bukan sekedar PDB yang naik. Contoh gampangnya tuh begini ya, bayangkan nih, sebuah negara yang PDB-nya itu naik 10% setiap tahun, tapi kenaikannya itu cuma dinikmati oleh 1% penduduk terkaya. Pertumbuhan ekonomi ada, tapi pembangunan ekonomi itu belum terjadi karena kesejahteraan masyarakat itu secara keseluruhan tidak meningkat. Simpelnya, pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi tanpa pembangunan ekonomi. Tetapi, pembangunan ekonomi yang baik selalu menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Saya ulangi, simpelnya itu kalau misalkan pertumbuhan ekonomi itu dia bisa terjadi tanpa pembangunan ekonomi. Nah, tapi di satu sisi untuk pembangunan ekonomi yang baik, itu dia selalu akan menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Jadi semua itu saling terkait ya teman-teman. Nah, teori pembangunan yang paling awal itu datang dari ekonom-ekonom klasik. Dan dua nama yang paling besar itu adalah ada Adam Smith dan David Ricardo. Mungkin di telinga teman-teman udah pernah dengar dua nama ini. Nah, Adam Smith ini itu merupakan sang bapak ekonomi modern yang menekankan kebebasan pasar dan pertambahan penduduk sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ia percaya bahwa kalau pasar dibiarkan bekerja secara bebas tanpa terlalu banyak intervensi pemerintah, maka akan ada mekanisme yang ia sebut sebagai tangan tidak terlihat atau invisible hand yang akan mengatur semuanya secara efisien. Teorinya itu simpel, biarkan orang bebas berdagang, biarkan kompetisinya terjadi dan ekonomi itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi teorinya itu sesimpel itu. Sementara kalau misalkan David
Ricardo, itu dia datang dengan perspektif yang lebih hati-hati gitu teman-teman. Ia memperingatkan resiko kelebihan tenaga kerja yang bisa menyebabkan stagnasi upah. Bayangkannya tuh begini, kalau tenaga kerja di pasar terlalu banyak tapi lapangan kerja tidak bertambah, perusahaan tidak perlu menaikkan gaji karena selalu ada yang mau bekerja dengan gaji rendah. Kayak gitu. Hasilnya, upah stagnan dan kesejahteraan pekerja itu malah jadinya tidak meningkat, teman-teman. Ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki angkatan kerja sangat besar. Lalu juga di sini itu ada yang namanya model Rostow ya teman-teman, atau tangga menuju kemakmuran kayak gitu. Jadi Rostow ini adalah salah satu ekonom paling berpengaruh dalam teori pembangunan yang memperkenalkan konsep bahwa setiap negara akan melewati 5 tahap pembangunan. Jadi kayak 5 tahap ini tuh seperti kita menaiki tangga satu persatu kayak gitu. Jadi tahap pertama adalah masyarakat tradisional, di mana kehidupan itu masih sangat-sangat bergantung pada pertanian subsisten, teknologi sangat terbatas, dan strukturnya itu cenderung feodal. Lalu tahap kedua itu ada persyarat lepas landas. Jadi kayak mulai ada perubahan, terus muncul kelompok masyarakat yang berorientasi ke depan dan mulai ada investasi, kayak gitu. Terus selanjutnya di tahap ketiga atau kita sebut tangga ketiganya kayak gitu, itu adalah lepas landas atau take off. Ini tahap yang paling kritis. Di sini ekonomi mulai tumbuh secara otomatis dan berkelanjutan. Ada industri-industri pemimpin yang tumbuh pesat dan menarik sektor lain untuk ikut berkembang. Kemudian, untuk tahap keempat, itu adalah menuju kedewasaan. Kayak gitu, ekonomi itu semakin matang di sini, teknologi itu semakin canggih juga dan terdiversifikasi ke banyak sektor. Dan yang terakhir, tahap kelima, itu adalah era konsumsi masa tinggi. Ini tahap paling maju, di mana masyarakat itu sudah makmur, sudah punya daya beli tinggi, maaf, dan konsumsi sudah melampaui kebutuhan dasar. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat adalah contoh negara yang sudah ada di tahap ini. Sedangkan Indonesia, kita masih dalam perjalanan menuju ke sana. Doakan saja ya teman-teman. Lalu ada juga model Solow, atau bisa kita bilang sebagai 3 pilar pertumbuhan. Model Solow itu adalah salah satu teori pertumbuhan ekonomi paling terkenal di dunia akademis. Solow bilang itu ada 3 pilar utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu akumulasi modal atau investasi, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Ini maaf ya teman-teman kalau misalkan agak lambat, soalnya lumayan seret, tapi kita akan lanjut membahas materi lagi. Oke, kita lanjut. Yang menarik dari model Solow itu adalah bagaimana ia memposisikan teknologi. Dalam modelnya, teknologi itu berperan sebagai faktor eksogen, artinya datang dari luar sistem ekonomi, bukan dihasilkan oleh ekonomi itu sendiri. Jadi eksogen itu dia datang dari luar sistem ekonomi ya teman-teman. Nah, teknologi inilah yang mendorong produktivitas total faktor produksi secara signifikan. Simpelnya tuh gini, kalau misalkan modal dan tenaga kerja sama persis, negara yang punya teknologi lebih baik itu pasti akan tumbuh lebih cepat. Itulah kenapa investasi di riset dan pengembangan teknologi itu sangat-sangat penting. Lalu ada juga yang namanya pendekatan strukturalis yang menekankan pentingnya distribusi hasil pembangunan yang adil dan pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah sebagai prioritas kebijakan. Nah, kalau ada satu pendekatan yang paling relevan dengan kondisi Indonesia, saya rasa ini orangnya. Ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia itu sudah jadi masalah yang sangat nyata dan memohok ya. Sudah sangat lama banget gitu. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi soal akses ekonomi untuk masyarakatnya, lalu pendidikannya, kesehatannya, dan kesempatan yang tidak setara.
Kalau tidak ada intervensi kebijakan yang strategis dan serius dari pemerintah, ketimpangan ini bisa terus melebar dan pada akhirnya itu mengancam stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dari semua teori yang sudah kita bahas, kita bisa tarik 4 faktor utama yang menentukan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah investasi dan kebijakan. Investasi domestik maupun asing, serta kebijakan pemerintah yang kondusif itu menjadi pondasi utama pertumbuhan. Kalau iklim investasinya bagus, uang akan mengalir masuk dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas. Kedua adalah kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja itu adalah kunci untuk mencapai produktivitas yang optimal. Tidak ada gunanya punya modal banyak, tapi kalau tenaga kerjanya itu tidak terampil mengolahnya, itu gak ada gunanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan tenaga kerjanya tidak terampil untuk mengolah, kayak tidak ada gunanya gitu teman-teman kalau misalkan punya modal yang memang banyak kayak gitu. Yang ketiga, itu ada infrastruktur, baik fisik seperti jalan, pelabuhan dan bandara, maupun infrastruktur digital seperti jaringan internet yang merata ke seluruh pelosok negeri. Infrastruktur ini tuh bisa dibilang sebagai tulang punggung lah gitu, tulang punggung konektivitas ekonomi. Dan yang keempat itu ada diversifikasi, yaitu mengurangi ketergantungan pada komoditas dan pengembangan sektor teknologi dan industri yang punya nilai tambah lebih tinggi dan lebih tahan terhadap fluktuasi harga global. Nah, di sini itu ada satu dilema kebijakan yang sangat menarik. Kalau pemerintah terlalu fokus untuk memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, itu ada resiko bahwa pemerataan pendapatan itu jadi terabaikan dan kesenjangan sosial itu justru melebar. Sebaliknya teman-teman, kalau misalkan terlalu fokus pada pemerataan, pertumbuhan malah jadi lebih lambat, kayak gitu. Solusi yang ditawarkan itu adalah strategi yang disebut redistribution with growth, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan redistribusi pendapatan untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Implementasinya itu bisa berupa proyek-proyek pembangunan yang bersifat padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja lokal, program pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan masyarakat kecil, dan memperluas akses pembiayaan untuk UMKM. Lalu dengan begitu, buah dari pertumbuhan ekonomi itu bisa benar-benar kita semua rasakan. Kita sebagai lapisan masyarakat itu bisa merasakan semua itu, bukan hanya segelintir orang yang merasakan. Jadi semua lapisan masyarakat itu bisa merasakan. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa di era sekarang itu teknologi adalah pengubah permainan yang paling besar ternyata. Transportasi digital itu mendukung perdagangan elektronik, vintage alias layanan, keuangan berbasis teknologi, dan inovasi model bisnis yang memperluas akses pasar. Internet dan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan primer, terutama bagi generasi milenial dan saya juga generasi Gen Z. Ini mendorong inklusi ekonomi yang lebih luas. Ekosistem teknologi Indonesia pun berkembang sangat pesat. Kita punya beberapa startup yang sudah menjadi unicorn alias bernilai di atas $1 miliar. Ini menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing kita di tingkat global. Tapi kalau misalkan kita memang bisa memanfaatkan dengan baik ya. Nah, kalau misalkan tidak bisa ya nggak tahu gitu. Jadi sebaik-baiknya ya harus dimanfaatkan momentum ini tuh dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Indonesia itu punya potensi untuk melompati beberapa tahap pembangunan dan menjadi kekuatan ekonomi digital yang diperhitungkan di dunia. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga. Ini adalah pertemuan yang saya pribadi sangat suka karena kita bahas terkait sejarah, dan memahami sejarah ekonomi Indonesia itu penting banget karena kondisi ekonomi kita hari ini itu
nggak muncul begitu saja. Dia adalah produk dari perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Seperti kata pepatah, kalau tidak tahu sejarah, kita tidak akan bisa memahami masa kini dan merencanakan masa depan. Kayak gitu. Jadi juga jauh sebelum orang-orang Eropa datang, Kepulauan Nusantara yang kita kenal sebagai Indonesia ini, itu sudah menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat ramai. Kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu sudah lama menjadi simpul perdagangan yang menghubungkan India, Arab, Tiongkok, dan wilayah Asia lainnya. Rempah-rempah dari Maluku, emas dari Sumatera, dan hasil bumi lainnya sudah jadi komoditas yang dicari-cari oleh pedagang dari penjuru dunia. Kala itu ya teman-teman. Jadi sebelum Belanda datang pun, kita sudah punya sistem ekonomi dan perdagangan yang memang cukup canggih. Kita bukan bangsa yang terbelakang kayak gitu. Justru kekayaan alam kita nih lah yang membuat kita akhirnya kala itu tuh jadi sasaran Belanda. Kemudian setelah itu di era kolonial datanglah Belanda melalui VOC selama sekitar 350 tahun. Belanda menguasai perdagangan dan mengeksploitasi sumber daya Nusantara. Hasilnya adalah terbentuknya struktur ekonomi yang sangat eksploitatif dan juga tidak adil. Kala itu ada yang namanya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diterapkan pada abad ke-19 memaksa rakyat menyisihkan sebagian besar lahan dan tenaga kerja mereka untuk menanam komoditas ekspor yang menguntungkan bagi Belanda. Rakyat sendiri pada saat itu banyak banget yang merasa kelaparan. Kemudian juga ada yang namanya politik etis, yang terdengar mungkin lebih manusiawi ya, tapi dalam praktiknya malah masih jauh dari kata ideal. Warisan dari era kolonial ini itu berupa ketimpangan struktural, mentalitas ketergantungan, dan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan eksploitasi bukan pembangunan. Dan itu semua tuh masih terasa banget pengaruhnya hingga hari ini. Ini warisan yang sangat kompleks sekali teman-teman. Lalu selanjutnya ada periode kemerdekaan dan Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Jadi setelah merdeka pada tahun 1945, itu Indonesia memasuki periode yang sangat dinamis. Di masa demokrasi liberal antara 1952 hingga 1958, pertumbuhan ekonomi awal terlihat cukup menjanjikan dengan angka sekitar 6,5%. Tapi ternyata situasi ini tuh tidak bertahan lama kala itu teman-teman, karena kondisinya itu dibayangi oleh inflasi yang tinggi. Dan pada tahun 1966, negara bahkan mengalami hiperinflasi yang ekstrim. Ini kayak benar-benar hiperinflasi yang ekstrim kala itu pada tahun 1966. Hiperinflasi itu kondisi di mana harga barang naik sangat cepat sampai nilai uang itu malah jadi sangat kecil. Bayangkan harga barang yang naik ribuan persen dalam setahun. Pemerintah saat itu di bawah naungan Presiden Soekarno juga melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan menerapkan kebijakan ekonomi sosialis, berusaha membangun kemandirian ekonomi yang sesungguhnya. Semangat ini sangat mulia, tapi pelaksanaannya itu sering terkendala oleh ketidakstabilan ekonomi yang menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi. Jadi dia itu memicu ketidakpastian bagi investasi dan juga bisnis. Investor menjadi takut modal lari ke luar negeri. Akhirnya modal larinya ya dia keluar negeri kayak gitu, dan ekonomi pun terseok-seok teman-teman. Lalu selanjutnya ada periode Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Jadi periode Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto itu dimulai dengan tekad yang kuat untuk memperbaiki ekonomi. Dan memang dalam banyak hal itu memang berhasil teman-teman.
Soeharto memimpin stabilisasi inflasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran yang membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Lalu pada tahun 1970-an kalau tidak salah, itu booming ekspor minyak menjadi berkah besar banget bagi Indonesia. Ekspor minyak itu melonjak tajam dan menyumbang sekitar 70% anggaran negara. Ini memungkinkan pemerintah untuk membiayai pembangunan berskala besar. Namun di sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar pada minyak itu juga memicu masalah korupsi dan inflasi. Dua hal yang teman-teman, korupsi dan inflasi. Kemudian mulai 1980-an itu kebijakan deregulasi dan peningkatan investasi asing mendorong laju pertumbuhan yang sangat pesat, dan Indonesia itu sering disebut sebagai salah satu macan Asia. Mungkin teman-teman pernah dengar kata macan Asia. Namun semua ini ada harganya. Kontrol sosial yang kuat, korupsi yang melembaga, dan ketergantungan pada utang luar negeri itu menjadi bom waktu. Lalu pada tahun 1997 itu ada krisis keuangan Asia. Jadi dia menjadi titik balik yang paling dramatis dalam sejarah modern Indonesia. Jadi di sini krisis keuangan Asia itu melanda, dan Indonesia itu termasuk negara yang paling parah terdampak, teman-teman. Jadi kala itu rupiah itu hancur. Inflasi meledak semeledaknya. Lalu banyak bank bangkrut, bisnis tutup, dan jutaan orang itu kehilangan pekerjaan mereka. PDB Indonesia kala itu bahkan sangat terkontraksi sekitar 13% dalam 1 tahun. Ini angka yang sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Krisis ini itu punya lapisan yang kompleks. Ada dampak langsung seperti kolapsnya sistem perbankan dan naiknya harga barang secara masif. Ada efek sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kerusuhan di mana-mana. Ada masalah kebijakan dan ekonomi yang sudah salah sejak lama. Ada kelemahan struktural yang memang baru terungkap setelah krisisnya itu datang gitu. Dan ada akar sistemik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah yang buruk dan korupsi yang sudah sangat mengakar. Krisis ini itu menjadi pengingat keras bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dibangun di atas fondasi yang sehat dan transparan, cepat atau lambat, ya akhirnya mereka akan runtuh. Lalu juga pada tahun 1998 sampai dengan sekarang itu ada yang namanya reformasi pasca krisis. Jadi setelah krisis dan jatuhnya Orde Baru, Indonesia itu memasuki era reformasi namanya, teman-teman. Dan ternyata Indonesia itu menunjukkan kebangkitan yang sangat mengagumkan. Jadi ekonomi Indonesia itu berhasil pulih dengan pertumbuhan yang stabil di atas 5% sejak awal tahun 2000-an. Ini menunjukkan resiliensi atau ketangguhan yang memang sangat luar biasa. Jadi di sini tuh ketergantungan pada minyak malah secara bertahap itu bisa berkurang kayak gitu, dan ekonomi itu semakin terdiversifikasi ke sektor manufaktur, jasa, dan yang paling menarik ekonomi digital yang berkembang sangat pesat. Indonesia juga kini itu memainkan peran yang semakin penting di panggung internasional. Jadi dia menjadi anggota aktif di ASEAN dan G20 serta menegaskan posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Ini merupakan pencapaian yang memang patut kita banggakan. Kedepannya Indonesia punya peluang yang besar dari transformasi digital yang terus mendorong inovasi dan efisiensi, serta dari ekonomi hijau yang membuka peluang investasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Tapi teman-teman, tantangan itu pasti tetap ada ya kan? Ketimpangan pendapatan, lalu kebutuhan infrastruktur yang merata, dan perlunya penguatan kelembagaan. Itu tantangan yang memang pasti tetap ada, teman-teman. Tapi dengan fondasi yang sudah lebih kuat tentunya, masa depan cerah kalau kebijakan yang diambilnya itu tepat dan inklusif. Itu semua
untuk semua lapisan masyarakat. Jadi masa depannya itu akan cerah kalau misalkan kebijakannya itu yang diambil itu tepat, teman-teman, untuk semua lapisan masyarakat. Nah, oke, lanjut ke pertemuan pertemuan keempat ya, teman-teman. Ini membahas tentang sistem perekonomian Indonesia. Jadi ada kata sistem. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah kenal karakteristik, teori, dan sejarahnya. Sekarang kita mulai lihat sebenarnya Indonesia itu pakai sistem ekonomi yang kayak gimana sih? Dan kenapa malah sistem itu yang dipilih? Jadi ini yang bakal kita bahas. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, mari kita pahami dulu bahwa di dunia ini itu ada beberapa sistem ekonomi utama yang pernah atau masih dipakai gitu oleh beberapa negara. Ada yang namanya sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas, di mana semua keputusan ekonomi itu diserahkan ke pasar dan juga pihak swasta. Jadi diserahkan ke pasar dan juga pihak swasta. Ada sistem ekonomi sosialis atau komando juga. Ini tuh berarti negara yang mengatur dan mengendalikan sebagian besar kegiatan ekonomi. Jadi tadi ada kapitalis atau pasar bebas, terus ada sosialis dan komando, lalu juga ada sistem ekonomi campuran, jadi yang menggabungkan elemen dari keduanya tadi. Nah, jadi bisa kita sederhanakan kalau misalkan kapitalis itu seperti kamu bebas nih mau beli apa aja, jual apa saja, dan pemerintah itu tidak banyak ikut campur. Itu ya, kalau kapitalis. Nah, kalau misalkan sosialis, itu pemerintah yang tentukan apa yang diproduksi, berapa harganya, dan siapa yang dapat apa kayak gitu. Nah, hampir semua negara yang di dunia ini itu sebenarnya mereka menggunakan sistem campuran, termasuk Indonesia sendiri. Indonesia itu secara resmi itu menganut yang disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ini sistem yang mencoba menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan negara. Basis konstitusionalnya itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kayak gitu. Nah, dalam sistem ini itu ada 3 pelaku utama ekonomi yang sering disebut sebagai trilogi pelaku ekonomi. Ya, itu trilogi pelaku ekonomi. Pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang menguasai sektor-sektor vital seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Kedua itu adalah koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat yang idealnya itu dia menjadi wadah ekonomi bagi masyarakat kecil. Dan selanjutnya yang ketiga, itu ada sektor swasta yang berperan sebagai motor pertumbuhan dan inovasi. Nah, karakteristik khas sistem ekonomi Indonesia yang bisa kita tarik dari konteks materi secara keseluruhan adalah peran pemerintah yang sangat signifikan, terutama dalam mengendalikan sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kayak gitu. Jadi sifat dualistik yang sudah saya ceritakan di pertemuan 1 itu juga sangat mencerminkan bagaimana sistem ini bekerja dalam praktiknya. Ada sektor modern yang canggih itu berdampingan dengan sektor tradisional yang masih sederhana. Namun teman-teman, sayangnya jarak antara cita-cita sistem ekonomi Pancasila dan realita di lapangannya itu masih cukup jauh. Korupsi, ketimpangan penguasaan aset, dan praktik monopoli oleh pihak-pihak tertentu itu seringkali membuat sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Koperasi yang seharusnya itu jadi pilar ekonomi rakyat itu juga belum berkembang sebagai yang diharapkan. Reformasi ekonomi pasca 1998 itu membawa perubahan besar.
termasuk otonomi daerah yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah untuk mengelola ekonominya sendiri. Ini sebenarnya langkah yang positif ya teman-teman, tapi juga butuh kapasitas kelembagaan yang kuat di daerah agar hal tersebut tidak malah menimbulkan masalah yang baru lagi kayak gitu. Tantangan kedepannya itu adalah bagaimana kita membuat sistem ekonomi Indonesia ini benar-benar bekerja untuk semua rakyat, bukan hanya untuk segelintir kelompok. Jadi untuk semua rakyat, bukan untuk segelintir kelompok. Nah, di pertemuan 5 ini adalah materi yang bisa dibilang jantungnya ekonomi makro. Kita belajar tentang pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang tadi kita bicarakan, itu dia terkait soal latar belakang dan teori. Nah, sekarang kita bicara soal cara mengukur dan memantau kondisi ekonomi secara konkret. Sederhananya itu pendapatan nasional kita ibaratkan seperti termometer untuk mengukur suhu atau kesehatan ekonomi suatu negara. Jadi kita ibaratkan nih pendapatan nasional itu sebagai termometer pengukur suhunya bagi kesehatan suatu negara. Nah, definisi resminya adalah total nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara dalam suatu periode tertentu. Biasanya itu dia dalam 1 tahun. Nah, konsep ini itu menjadi tolak ukur utama untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara secara makro. Jadi ada 2 alasan mengapa pendapatan nasional itu penting sekali untuk kita semua pahami. Yang pertama, karena ia menggambarkan kapasitas produktif ekonomi suatu negara. Seberapa banyak barang dan jasa yang bisa kita hasilkan kayak gitu. Terus yang kedua, itu ia mencerminkan standar hidup rata-rata penduduk. Kalau dibagi dengan jumlah penduduk, kita dapat pendapatan per kapita yang menunjukkan rata-rata kemampuan ekonomi setiap orang gitu. Jadi sebagai alat ukurnya. Dan pendapatan nasional itu biasanya dihitung per tahun, tapi juga bisa per kuartal atau triwulan untuk memantau dinamika ekonomi yang lebih detail dan juga cepat. Lalu untuk pendapatan nasional itu terdiri dari berbagai komponen yang mencerminkan aktivitas ekonomi dari 3 pelaku utama, yaitu yang pertama, perlu teman-teman ingat, rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga itu pemerintah. Kalau kita lihat dari mana sumber pendapatan nasional itu berasal, maka ada upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan perusahaan. Satu hal yang bikin kita bingung itu adalah perbedaan antara PDB dan PNB, yang sebenarnya saya juga masih agak beberapa bingung, tapi setelah saya baca, saya jadi lumayan paham bahwa ternyata PDB atau produk domestik bruto itu mengukur produksi yang terjadi di dalam negeri, terlepas dari siapa yang memproduksinya. Jadi dia di dalam negeri. Jadi kalau misalkan ada perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, produksinya itu masuknya ke PDB Indonesia. Sementara PNB atau Produk Nasional Bruto itu mencakup pendapatan seluruh warga negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Jadi TKI yang bekerja di Malaysia, pendapatannya itu masuk ke PNB Indonesia. Jadi simpelnya, PDB itu berdasarkan lokasi, kalau PNB itu berdasarkan keluarga negaraannya itu apa. Kayak gitu, saya ulangi, PDB itu berdasarkan lokasinya, kalau misalkan PNB itu berdasarkan keluarga negaraannya, kayak gitu. Lalu selanjutnya, ada 3 pendekatan utama yang bisa kita gunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Dan ketiganya itu seharusnya menghasilkan angka yang sama karena mereka itu mengukur hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu ada metode produksi. Caranya adalah dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi, pertanian, industri, dan juga jasa. Kenapa nilai tambah? Karena kalau kita hitung total produksi biasa itu akan ada perhitungan ganda. Kayak gitu. Jadi perlu
adanya nilai tambah dari suatu sektor ekonomi. Misalnya, gandum dihitung, tepung dari gandum dihitung lagi, roti dari tepung dihitung lagi. Kayak gitu. Dengan mengambil nilai tambah di setiap tahap, kita bisa menghindari double counting ini gitu. Kayak gitu. Jadi menghindari double counting nilai tambah kayak gitu ya. Kayak double counting, kayak nilainya itu double kayak gitu. Yang kedua adalah metode pendapatan. Ini menghitung total pendapatan faktor produksi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu upah yang dibayar ke tenaga kerja, sewa yang dibayar ke pemilik tanah, bunga yang dibayar ke pemilik modal, dan laba yang diterima pengusaha. Semua itu dijumlahkan untuk mendapat total pendapatan nasional. Ketiga adalah metode pengeluaran. Ini adalah rumus yang paling sering dipakai dan paling terkenal. PDB itu sama dengan C plus I plus G plus ekspor neto. C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investor, G adalah belanja pemerintah, dan ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor. Jadinya PDB sama dengan C plus I plus G plus ekspor neto. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada angka yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu berupa angka ya. Dia diukur dari persentase kenaikan pendapatan nasional real dari satu periode ke periode berikutnya. Kata real di sini itu penting banget. Artinya dia sudah disesuaikan dengan inflasi. Kalau misalkan tidak disesuaikan, itu kita bisa tertipu teman-teman. Misalnya pendapatan nasional nih naik 10%, tapi inflasinya juga 10%, maka secara real tidak ada pertumbuhan sama sekali. Kayak gitu. Nah, indikator pertumbuhan ekonomi ini itu menjadi barometer utama kesehatan ekonomi. Ia mencerminkan seberapa cepat suatu negara itu bergerak menuju kemajuan dan peningkatan taraf hidup rakyatnya. Tapi ingat ya teman-teman, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum tentu berarti semua orang itu sejahtera. Ini kembali ke diskusi kita ke pertemuan kedua tadi, yaitu tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi sebenarnya apa sih yang mendorong pertumbuhan ekonomi? Jadi teman-teman, ada 3 faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah investasi dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Pembentukan modal tetap bruto itu simpelnya adalah pengeluaran untuk membeli aset-aset produktif seperti mesin, peralatan, gedung, dan infrastruktur. Investasi jenis ini itu menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang karena meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. Yang kedua adalah konsumsi dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga itu menyumbang porsi terbesar PDB Indonesia, sekitar 53% lebih kalau tidak salah. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan konsumsi domestik sebagai penggerak ekonomi. Belanja pemerintah itu juga penting, terutama untuk stimulus fiskal dan kondisi ekonomi melambat. Dan yang ketiga itu ada perdagangan internasional, ekspor dan impor. Secara kondisi ekonomi global itu turut menentukan laju pertumbuhan ekonomi domestik. Kalau permintaan global tinggi, ekspor kita juga ikut naik dan pertumbuhan pun ikut terkeret. Jadi teman-teman, meskipun secara nasional pertumbuhan ekonomi itu terlihat bagus, ada ketimpangan regional yang masih jadi PR besar di Indonesia. Pulau Jawa itu mendominasi dengan kontribusi sekitar 56,93% dari total PDB nasional, dan pertumbuhan itu mencapai 5,30%. Ini karena industri perdagangan dan layanan keuangan yang terkonsentrasi di Jawa. Kabar baiknya, wilayah-wilayah lain itu seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia itu juga terus mencatat pertumbuhan yang positif. Ini menandakan bahwa pemerataan aktivitas ekonomi itu semakin membaik. Ini didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan program-program pengembangan wilayah yang lebih terarah dari pemerintah.
Oke, lalu ternyata pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu tentu saja punya dampak yang nyata di kesejahteraan masyarakat. Rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia pada tahun 2025 setelah saya searching itu sudah mencapai 6-7 juta per bulan. Angka kemiskinan itu menunjukkan tren menurun seiring peningkatan lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Dan pengangguran juga berkurang berkat ekspansi sektor industri dan jasa yang terus bertumbuh. Kayak gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu punya dampak yang berlipat-lipat. Dia tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara langsung, tapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, dan berbagai peluang ekonomi lainnya. Jadi inilah esensi dari pembangunan ekonomi yang sesungguhnya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke pertemuan ke-6, pertemuan yang terakhir. Jadi ini membahas 3 tema besar yang sangat berkaitan erat satu sama lain, yaitu kependudukan, ketenagakerjaan, dan juga pengangguran. Ini bukan materi yang bisa dipisah-pisah karena ketiganya itu kayak rantai yang saling terhubung gitu. Jadi harus menyatu kayak gitu, mulai dari kependudukan, ketenagakerjaan, dan juga pengangguran. Nah, jumlah penduduk itu mempengaruhi angkatan kerja ternyata, teman-teman. Angkatan kerja yang tidak terserap itu menciptakan pengangguran, dan pengangguran itu bertampak kembali ke kualitas hidup penduduknya. Yuk kita coba kita coba bongkar satu persatu. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu diproyeksikan melampaui 280 juta jiwa pada tahun 2026. Itu menjadikannya negara berpenduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan juga Amerika Serikat. Jadi ini merupakan angka yang fantastis ya teman-teman. Tapi dari sisi ekonomi, angka yang besar ini sekaligus membawa tantangan dan peluang yang sama besarnya. Dari sisi tantangan, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi itu mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan juga menciptakan kebutuhan akan lapangan kerja baru yang memang terus meningkat. Kalau penciptaan lapangan kerjanya itu tidak bisa mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, pengangguran itu udah pasti naik, teman-teman. Lalu juga ada masalah distribusi yang tidak merata. Jadi konsentrasi penduduk di Pulau Jawa itu menciptakan ketimpangan ketenaga kerjaan antar wilayah yang signifikan dan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan regional. Daerah yang padat itu akan lebih atau kelebihan tenaga kerja, sementara daerah yang yang kita bisa katakan jarang itu bisa kekurangan tenaga kerja produktif. Lalu Angkatan Kerja Indonesia itu merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara ternyata, dan menjadi bagian utama pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang tahu bahwa per November 2025 itu berdasarkan data BPS, angkatan kerja ternyata sudah mencapai lebih dari 155 juta orang. Angka ini bahkan lebih besar dari total penduduk banyak negara di dunia. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK saat ini tuh berada di kisaran 70 hingga 72%, yang artinya dari setiap 100 orang yang sudah masuk usia kerja, sekitar 70 sampai 72 orang itu aktif di pasar kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Ini angka yang cukup baik, tapi tentu saja kualitas dari pekerjaan yang dijalani oleh 155 ya kalau nggak salah, 155 juta orang ini jauh lebih penting dari sekedar angkanya saja. Sekarang kita lanjut masuk ke topik yang sering menjadi indikator utama kesehatan pasar kerja, yaitu pengangguran. Secara definisinya, pengangguran itu adalah individu dalam usia kerja yang tidak bekerja, sedang aktif mencari kerja, dan siap untuk bekerja apabila tersedia kesempatan. Itu yang dinamakan pengangguran, teman-teman. Jadi bukan hanya yang tidak bekerja, tapi yang sedang aktif mencari kerja pun disebut pengangguran, kayak gitu. Lalu kita harus memperhatikan 3 syaratnya.
tidak bekerja plus sedang mencari plus siap bekerja kayak gitu. Kalau misalkan tidak memenuhi ketiga syarat ini, itu tidak dikategorikan sebagai pengangguran dalam pengertian resmi statistik. Jadi harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Nah, pengangguran itu merupakan isu yang sangat kompleks karena mencakup berbagai jenis. Dampaknya juga tidak hanya bersifat ekonomi dalam artian pendapatan masyarakat menurun, tapi juga berdampak sosial yang sangat-sangat serius. Peningkatan angka pengangguran berkorelasi dengan meningkatnya potensi kriminalitas, ketidakstabilan sosial, meningkatnya angka putus sekolah, dan berbagai masalah sosial lainnya. Makanya mengatasi pengangguran itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Jadi ada 5 jenis pengangguran yang perlu dikenal, jadi tidak semua pengangguran itu sama. 5 pengangguran ini tuh perlu dibedakan karena masing-masing dari masing-masing penyebab dan solusinya itu berbeda. Yang pertama, itu adalah pengangguran friksional. Ini adalah jeda waktu alami yang terjadi ketika seseorang itu berpindah pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Jadi namanya friksional. Sifatnya itu sementara dan juga sulit dihindari. Ini bukan masalah yang besar, justru menandakan terkait dinamika pasar kerja yang hidup. Orang terus mencari dan berpindah ke pekerjaan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan juga aspirasinya. Lalu yang selanjutnya yang kedua, itu ada pengangguran struktural. Nah, ini yang lebih serius lagi, yaitu terjadi karena ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar akibat perubahan teknologi ataupun industri. Contohnya, kalau dulunya misalkan nih kamu jago ketik mesin tik, tapi sekarang semua sudah pakai komputer. Jadi keterampilan kalian itu tidak relevan lagi. Ini butuh reskilling atau pelatihan ulang yang bisa memakan waktu dan biaya yang memang tidak sedikit. Yang ketiga, itu adalah pengangguran musiman. Mungkin aneh ya teman-teman mendengarnya pengangguran musiman. Jadi untuk pengangguran ini itu terjadi pada sektor dengan pekerjaan yang hanya tersedia pada periode tertentu dalam setahun. Seperti pertanian di masa tanam dan panen. Lalu di luar musim itu pekerjanya itu menganggur. Jadi kayak musiman. Yang keempat itu ada pengangguran yang namanya siklikal yang dipicu oleh penurunan atau resesi ekonomi yang menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja secara luas. Kalau ekonomi yang sedang lesu, perusahaan itu mengurangi produksi dan PHK pun terjadi di mana-mana. Dan yang kelima itu ada pengangguran terselubung yang terjadi ketika tenaga kerja itu terlalu banyak di suatu sektor sehingga produktivitas marginal setiap orang itu mendekati 0. Ini umum terjadi di sektor pertanian biasanya, di mana ada banyak orang yang bekerja tapi sebenarnya tidak terlalu produktif karena lahannya tidak cukup untuk semuanya. Pertanyaannya di sini, jadi siapa ya yang paling banyak menyerap tenaga kerja? Dari 3 sektor utama tadi, itu menyerap lebih dari 60% tenaga kerja nasional Indonesia ternyata. Sektor pertanian yang paling mendominasi di sini, yaitu dengan hampir 28% dari total tenaga kerja. Meskipun kontribusinya ke PDB itu tidak sebesar itu, tapi memang yang paling dominan ya si petani ini, yaitu seperti yang saya katakan tadi 28%. Ini mengindikasikan produktivitas yang relatif rendah di sektor pertanian. Lalu juga sektor perdagangan itu menjadi penopang kedua, ternyata dengan angka sekitar 18,67%. Dan industri pengelolaan itu menyerap sekitar 13,86% pekerja. Yang menariknya di sini adalah
Sektor pariwisata dan perhotelan itu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menyerap sekitar 381.000 tenaga kerja baru dalam periode terakhir. Ini sinyal yang menandakan bahwa itu tuh hal positif ternyata, bahwa diversifikasi sektor tenaga kerja itu terus berjalan meskipun tentu masih perlu dipercepat lagi. Lalu ada terkait tantangan ketenaga kerjaan Indonesia yang bukan soal kuantitasnya, tapi yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan yang tersedia. Pertama, dominasi sektor pertanian dengan produktivitas dan upah yang relatif rendah dibanding sektor industri dan jasa modern yang masih terjadi masalah. Yang kedua, itu sebagian besar pekerja itu berada di sektor informal tanpa perlindungan yang memadai. Jadi tidak ada jaminan sosial, tidak ada kepastian upah, dan rentan terhadap berbagai resiko. Di mana upah rata-rata buruh per bulan pada tahun 2004 tuh ternyata malah masih berada di kisaran 3,4 juta. Itu masih tergolong rendah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di banyak kota besar. Dan ada juga yang namanya kesenjangan keterampilan atau skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan nyata pasar kerja. Banyak sarjana yang menganggur itu bukan karena tidak adanya pekerjaan, tapi karena keterampilan yang mereka miliki mungkin memang tidak sesuai gitu dengan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi bukan karena tidak adanya pekerjaan gitu, karena memang keterampilannya tidak sesuai. Ini masalah yang butuh kolaborasi serius antara institusi pendidikan dan juga dunia industri. Dan untuk pengangguran di Indonesia itu bukan masalah tunggal yang bisa diselesaikan dengan satu solusi ajaib gitu, kayak satu solusi itu langsung bisa terselesaikan. Jadi ada beberapa faktor struktural yang saling berkaitan. Yang pertama itu ketidaksesuaian pendidikan, di mana lulusan itu tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Yang kedua, itu pertumbuhan angka kerja yang melebihi kecepatan penciptaan lapangan kerja baru. Jadi setiap tahun ratusan ribu atau bahkan jutaan orang itu masuk ke pasar kerja, tapi lapangan kerja barunya malah tidak cukup banyak gitu. Yang ketiga, itu rendahnya investasi yang membatasi kesempatan kerja di sektor formal. Dan yang keempat, itu kurangnya informasi dan mobilitas tenaga kerja antar wilayah yang membuat ada daerah yang kelebihan tenaga kerja, sementara di daerah lain malah ada yang kekurangan. Lalu selanjutnya, ternyata pemerintah itu sudah menempuh berbagai upaya untuk mengatasi pengangguran. Ada yang namanya pelatihan vokasi dan reskilling untuk menyesuaikan keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Ada upaya untuk peningkatan investasi melalui pengembangan sektor padat karya dan mendorong investasi domestik maupun asing untuk membuka lapangan kerja baru. Ada juga program penempatan TKI ke luar negeri sesuai aturan yang berlaku untuk memperluas akses pekerjaan, dan ada stimulus fiskal berupa program padat karya untuk mengurangi pengangguran terutama di saat ekonomi melambat. Dari sisi dampak, pengangguran yang tidak tertangani itu bisa berujung pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya malah melemahkan konsumsi sebagai bagian utama dari PDB. Kemudian ada kenaikan angka kemiskinan, meningkatnya potensi kriminalitas, dan semua ini pada akhirnya itu membuat target pembangunan nasional itu semakin sulit untuk dicapai. Ini lingkaran yang harus diputus sebenarnya dengan kebijakan yang lebih konsisten. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ulasan materi. Saya mau coba rangkum dari semua yang sudah kita bahas, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Nah, kalau misalkan kita tarik benang merahnya, 6 pertemuan ini sebenarnya
menceritakan terkait berbagai hal tentang Indonesia, mulai dari karakteristik unik Indonesia, yaitu berupa kepulauan terbesar di dunia dengan geografi yang menantang, lalu demokrasi yang heterogen, dan sejarah kolonial yang panjang. Dan semuanya itu membentuk kondisi perekonomian yang kita kenal saat ini. Kemudian tadi juga kita belajar tentang teori-teori ekonomi dari Smith, Ricardo, Rostow, dan Solow yang memberikan kita kerangka berpikir untuk memahami dan merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif lagi. Teori ini itu merupakan analisis yang sangat berguna untuk kita memahami fenomena ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga tadi ada sejarah panjang Indonesia dari masa prakolonial, lalu kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru. Ada juga krisis 1997 hingga era reformasi yang menunjukkan bahwa setiap krisis yang kita hadapi itu selalu melahirkan reformasi dan pembaharuan. Lalu juga tadi ada sistem perekonomian Indonesia yang berbasis Pancasila. Ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan juga masyarakat dengan peran negara yang memang harus aktif, namun tetap memberikan ruang bagi sektor swasta dan masyarakat untuk berkembang. Ini sistem yang baik dalam teori, tapi terus butuh perbaikan dalam implementasi nyatanya. Lalu tadi juga ada pembahasan terkait pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang ternyata saat ini itu berada di angka 5,4% pada triwulan 3 di tahun 2025. Ini merupakan cerminan dari kerja keras seluruh komponen bangsa. Kayak gitu. Dan akhirnya, kependudukan dan ketenagakerjaan adalah variabel paling kritis yang menunjukkan apakah Indonesia ini tuh bisa atau tidak sih mewujudkan potensinya. Di mana penduduk 280 juta jiwa dengan angkatan kerja 155 juta orang itu bisa menjadi aset terbesar Indonesia, tapi hanya kalau semisalkan kualitas SDM atau sumber dayanya itu terus bisa kita tingkatkan tanpa henti. Jadi Indonesia sebenarnya tuh punya semua modal teman-teman untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Sumber daya alam yang melimpah, terus juga posisi geografis yang strategis, populasi yang besar, serta sejarah perjuangan yang membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia tuh tangguh gitu untuk mencapai titik tersebut. Namun yang perlu diperbaiki di sini adalah bagaimana cara kita mengelola modal-modal yang kita punya tadi dengan bijak, adil, dan juga berkelanjutan. Oke teman-teman, mungkin demikian review materi perekonomian Indonesia dari pertemuan 1 sampai 6 yang bisa saya sampaikan. Ikan hiu makan tomat. Thank you teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.